Ini mau makan kemarin, ngajak. Sip. Ayo dong, kita dong. Kan ada dua alternatif. Kalau amin tuh, amin jatuh di atas rumahnya. Ya, jadi posisikan malahnya. Dikunyah apa? Jangan di bolong-bolong doang. Disayang guru. Oh iya, disayang guru itu. Disayang guru. Bukan disayang guru. Dianya enggak kemana-mana. Betah di situ aja. Kalau dulu gini lah kita mau gitu. Sayang guru. Bapak saya namanya kan Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ya. Di kampung kan orang main singkat-singkatnya Boim. Kalau dari singkat ketulah anak. Iya. Dia bapaknya itu Cukap Jambul. Bapaknya. Iya. Ini saya kan garis besar aja. Ntar ada set dulu ininya silsilah. Cukap itu jadi kalau sekarang wedana di atas tanah. Salah. Kalau Saya itu cinta itu apa? Status sosial. Jabatan. Cuman kakinya ada dua, satu ke Republik, satu harus ke Belanda. Cinta tuh di atas kanan. Kalau nyak saya Haji Rasma, Haji Rasem, anak Kumpisanen. Ini Rasma. Anak yang pertama Kumpisanen, Kiai Haji Mirun. Anak Bontot, nyak saya. Ngaji Mirun memang ada. Iya. Benar itu. Yang pertama kan kalau nggak salah meninggal. Oh, meninggal. Orang sekarang sebutnya kampung Betang. Betang. Kebun besar. Dari kuburan. Kuburan Kristen. Oh iya baru sama ini. Terima kasih untuk kehadiran abang-abang, sahabat-sahabat kita ini untuk silaturahmi ke rumah Bapak Haji Yusuf Hamdani, di mana di sini kita akan diskusi santai tentang sejarah administrasi Polri, terus juga mungkin hal-hal yang lain yang akan ditanyakan juga boleh. Jadi kita di sini hanya ngobrol santai lah gitu. Jadi kita persingkat aja untuk waktu dan tempat. Bapak Haji silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang. Anak saya cuma dua, si Aris mana? Budi. Budi nggak bisa hadir. Ya. Iwan, Ya. selamat datang. Ini Haji Dede, Fauzan, Cecep, semua yang siapa lagi ya? Ini Pak Hakim, Ya, Hakim, Joy, Asep, Juwarta, Iwan. Bang Irwan sampai Iwan sampai ini. Yang pertama adalah tidak ada masalah politik, tidak ada masalah apa-apa, karena Aris bilang Pak menjelang puasa, Iwan sama si Kosim dengan kongko-kongko, ya ternyata teman-teman lain diajak lebih bagus, nggak apa-apa. Jadi intinya silaturahmi, ya ini Tuan. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Saya juga nggak pernah punya kepentingan nyalon DPR udah saya dari zaman terakhir jadi camat udah sama Oga, Wahidin juga bilang kan lu nyalon DPR kan dari Demokrat, nggak pernah udah capek. Nah, jadi artinya nggak ada kepentingan apa kita hadir di sini. Silaturahmi, sebab silaturahmi itu sangat dianjurkan dalam agama. Rezeki itu nggak aja berupa uang. Pada meluangkan waktu datang kemari dengan ikhlas ini udah rezeki, jangan main-main di mata Allah. Apalagi kita menjelang puasa. Itu yang pertama, harus
harus diamplas supaya hatinya nggak perkara itu. Jadi mudah-mudahan kita hadir di sini sama Iwan ini yang memang di mana aja siap dia mah. Ini intinya adalah silaturahmi, nggak ada masalah lain. Sebelum saya lanjut masalah Polris, kan ini intinya juga ada pengen apa sih sebetulnya Polris gagah. Saya mengalami sekali bahwa hari ini kita silaturahmi yang kemudian sedikit saya buka sama manggilnya ente bukan bapak-bapak kali ya, yang di bawah saya semua sih ya Anak-anak. Saudara-saudara atau adik-adik bahwa hidup ini saya merenung berapa hari yang lalu saya tulis kayaknya hidup ini nggak lama pendek supaya jadi catatan kita semua. Ponakan saya si Hikmat baru 40 lebih cuma jatuh di kamar mandi, kepalanya kepentok, jantungnya berdebar, dibawa ke kamar tidur meninggalnya. Saya sama Irul datang. Jadi artinya nggak kudu tua, nggak kudu muda kalau emang udah mau dipanggil sama Allah. Jadi hidup ini di dunia nggak lama. Jadi artinya kita harus selalu berbuat baik kepada kawan, tetangga. Kemudian pada masih muda nih semua Iwan, Aris, si Dede, si Hakim semua berusaha nyari duit, punya istri, punya mobil, punya anak, terus lagi juga punya tahta, apa jabatan kayak saya. Itu begitu menjelang tua jabatan habis, anak ada yang meninggal, istri, semua dipanggil sama Allah. Kayaknya sehari terlalu cepat di dalam hidup ini. Kemudian juga kita sebagai manusia yang beriman, khususnya Islam ini, jangan suka nengok ke atas. Kita harus ke bawah nengoknya. Kalau kita ke atas, kita jadi tidak bersyukur. Apa yang kita dapat sekarang ini kita syukurin, itu yang paling benar. Kalau kita tidak bersyukur, ya kan ada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Dede benar begitu, akan pedih, sangat pedih siksa Allah kalau kita nggak bersyukur. Bersyukur kita ya bukan aja cuman ucapannya adalah alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga ya bersyukur. Sholat 5 waktu penting. Besok kita udah masuk puasa. Ada cerita pada zaman Nabi Musa, ada perempuan nangis-nangis ke rumah Nabi Musa, meminta maaf, meminta ampun bahwa dia adalah pelacur, udah hampir 10 tahun mau berhenti, mau taubatan nasuha. Ya Nabi ya Rasul ya buya lah apa, kalau Nabi zaman Nabi Musa itu dia belum Rasul cuma Muhammad ya. Nabi Musa itu Nabi lah ya, jadi ya diusir sama Nabi Musa itu cewek. Akhirnya di jalan bari nangis, nggak pakai jilbab. Tiba-tiba ada aki-aki. Ada aki-aki, ngapa neng? Bahasa Polris saja kita ya, ngapa lu nangis saja? Iya kong, saya habis ke rumah Nabi Musa, saya diusir, saya meminta maaf. Lu dari mana? Ya dari sini, kan Nabi Musa dulu daerahnya di Mesir. Saya mantan pelacur, ya engkong, saya mau tobat terakhir, udah saya orang susah. Kalau saya nggak jadi pelacur, anak saya nggak makan. Ya gue balik gue anterin. Dituntun sama Tukiaki ke rumah Nabi Musa. Nabi Musa bilang, kong, ngapain lu nganter-nganter orang begini? Kata Nabi Musa begitu. Tiba-tiba Kiaki berubah jelek jadi Jibril. Nabi Musa, lu orang udah meminta taubatan nasuha terakhir, udah nggak berbuat lagi, dan dia orang susah. Kalau dia orang punya duit nggak bakal dia jadi pelacur. Jangan begitu. Antum tahu nggak yang paling berat adalah manusia? Kalau pelacur dia mohon ampun, mohon maaf, taubatan nasuha, insya Allah Allah itu maha bijaksana, maha adil. Yang paling berat dengar azan, tapi pura-pura nggak dengar malah dia tinggalin sholat. Itu yang paling berat.
5 waktu maksudnya. Jangan main-main, sebab 5 waktu itu berat. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama, nabi-nabi yang terdahulu berbaris nunggu, karena Jibril bilang Muhammad dipanggil Allah. Sampai langit ke-7 Jibril nggak sanggup. Kata bahasa Quraisy mah, Rasulullah bilang, Jibril anterin gua lah, Mat, gua nggak kuat, bisa angus gua di Sidratul Muntaha, cuma lu yang bisa ketemu Allah. Begitu ketemu Allah, perintahnya cuma sholat 5 waktu. Masa kita ngerjain 5 waktu aja? Nggak mau. Iya, saya kadang-kadang udah rapi, udah ini, udah pengen maaf, pengen bayar, udah pintu mau ke masjid, makanya akhirnya di rumah. Lagi kapan hujan gede banget, lagi enak kadang. Saya belum sampai subuh udah di masjid. Jadi artinya 5 waktu itu jangan main-main. Ini kawan-kawan semua penting banget. Jadi jalanan kalau kita ada waktu sambil mampir kencing di mall di apa, sholat dulu, penting 5 waktu. Tadi saya bilang Jibril marah bener. Jangan orang udah minta apa antum segala macam, itu masalah sholat ya. Kemudian juga suatu ini di awal dulu yang dilihat, ntar baru kita masalah Quraisy ya. Di di Masjid Nabawi Madinah, Nabi sama para sahabat habis sholat subuh kan biasa kangkak kompor itu. Terakhir ada sahabat yang nanya, ya Rasul, ini apa lagi yang kita harus kerjakan? Kita hampir tuntas ini perjuangan kita, perang Badar, perang Uhud, segala macam. Di Taif Nabi ditimpain pakai bangkai khusus onta, disiramin pakai tai onta, segala macam. Ini ada apa lagi ya Rasul? Ada satu lagi dia bilang yang paling berat. Masya Allah, masih ada lagi kata para sahabat, ada. Waalaikumsalam. Ceng, masuk Ceng. Ada yang paling berat kata Rasul. Sama tetangga, sama kawan, apalagi saudara kandung, sama sahabat, itu harus selalu ada kontinuitas bergaul, berbuat baik, selalu harus berpikiran husnuzon, jangan suka marah segala macam. Maka timbullah itu sabda Nabi kepada sahabat kamu, apalagi sama saudara kandung, sama teman, sama segala tetangga, itu harus baik, tidak sempurna ya, la yu'minu ahadukum, sampai begitu Nabi. Jadi intinya adalah kita harus selalu berbuat baik kepada siapa aja, apalagi kepada saudara, sampai begitu Nabi Muhammad. Kemudian saudara-saudara sekalian, bahwa pernah terjadi kalau kita berbuat baik itu Allah selalu balas baik ya, selalu itu kebaikan selalu dibalas baik. Saya pernah cerita, ada Ian mana yang Acun, oh ya Acun, iya Acun, saya lagi lurah tahun 94 atau 95 ya di sini. Saya bangun rumah ini tahun 80 persis, 94 John. Udah jam 1, saya bingung, ada anak kecil nangis saja. Saya tanya sama almarhumah, saya makan nggak kayak orang-orang sama bini udah mama apa sih namanya aja, istri saya kan namanya Siti Nur Hayati, anak siapa itu nangis saya di depan kita persis. Kayaknya anaknya Nunung. RW hidup, siapa yang paling kecil sekarang dia? Hah? Iya. Kecil. Iya. Apa Ian apa Andi? Andi ya. Oh Andi ya. Tahun 94 ya. Kata saya, ngapa ya? Coba dia lu lihat, saya bilang lu lihat. Keluar bini saya. Nong, kenapa Nong? Andi. Dia bilang, Cing Haji Yati. Dia ini bapaknya abang hidup belum pulang. Emang kenapa? Susunya habis. Saya tanya sama almarhum, nanti ada susu? Ada tuh, ada susu 3 kaleng habis beli dulu tadi pagi buat si Turki. Kita kasih sekaleng sama kasih duit tahun 94 100.000, gede banget kan? Udah, kita datang berdua, hidup 2 bulan aja, nggak lama, udah lama juga itu baru pulang.
biar sambil makan ini. Itu yang ya apa-apa. Santai aja biar. Emek dulu lah, emek nyonger. Ya udah. Ngaji kuping sambil makan. Ngaji kuping ini Pak, ngaji makan. Ngaji makan. Ayo, saya ini sebenarnya mengapa ngerti agama saya dari PGA, cuma karena profesi saya jadi di departemen itu di samping ada foto-foto Jenderal Ali Mustofa, ajudan dia 5 tahun saya di samping kemudian. Jadi saya pernah juga zaman RWSB ada jamdan jadi imam mereka yang lain-lain gua profesi gua soalnya di pemerintahan. Jadi kalau sampai di segala itu ntar si apa namanya Heri ente si RW Royani merasa ntar kegiatannya direbut gua. Nah, saya ngomong itu masa dia pada ketawa. Udah biar yang profesinya di masjid aja. Gua mah buat diri gua sendiri juga, alhamdulillah. Kita anak Polres makan sejelek-jeleknya sama agama pada tahu. Iya. Terus apa akhirnya hidup ya tadi ya, RW hidup ya. Saya datang nangis nunung, kasih susu sekali. SGM baru masalah sama duit 100.000 gede tahun 94 100.000. Itu Allah tahu jam 1 malam baru dapat 3 hari Pak, belum sampai. Itu ngecek PU di Belendung yang Cina kaya yang sawahnya kata orang Polres ngablak-ngablak. Datang itu pakai tongkat. Mana rulaya orang Polres gitu di PPU. Gua kenal sama abang lu si Oji tuh. Oh iya Pak PPU. Wah udah panjang lebar. Ada apa PPU yang bisa saya bantu? Begini lah, gua mau jual tanah. Lu bantu ya surat-suratnya supaya lancar ya. Itu dapat 2 hari. Udah harganya tuh surat tanah lurah macam cuma 5 juta. Saya bisikin ke PU ini dapatnya miliaran. Ini murah. Lama abang gua segala macam. Lalu terus balik ke rumah. Itu dia kasih 15 juta. Jadi kalau kita baik selalu dibalas sama kebaikan. Jadi artinya tadi yang saya bilang selalu harus berbuat baik, kaitannya tadi anunya sabdanya Rasulullah. Salah satunya itu. Kemudian juga tadi masalah sholat udah ya saya udah ini Nabi Musa ya dalam hidup ini secara kontekstual ada 2 dimensi paling penting, hablum minallah wa hablum minannas, vertikal horizontal. Hablum minallah wa hablum minannas harus sejalan. Ibarat sepeda atau motor ban depan sama ban belakang, anginnya harus sama. Hablum minallahnya hebat, tapi hablum minannasnya kurang diderek, itu berat juga. Hablum minannasnya berbau hebat, kagak sembahyang juga berat juga. Jadi itu harus seimbang. Nah, maka itu disebut 2 dimensi penting secara kontekstual. Hablum minallah wa hablum minannas harus selalu seimbang, sejalan. Kemudian hal-hal lain. Ini ntar RW Kiki baru masuk. Mengapa ada nama Polres Gagak? Oh iya. Kalau sekarang Polres Jaya lah apa itu udah embetannya. Ini di sini dulu dah kita awalin ya. Nah, pelan-pelan aja sambil santai. Makan aja. Itu makan enak. Ini makan. Lahir 54, tapi di ijazah SD sampai sarjana SMP, STM saya Budi Tomo, sampai sarjana muda dari Akademi Dinas Penerangan sampai UI sama Mawahidin. Itu saya lahirnya di 52, karena waktu masuk SR begini judulnya kepala SD Haji Boin Hamdan ini nggak bisa masuk. Tuain aja umurnya, ya udah tuh lupa gimanain kek, asal di sekolah jangan main di sawah mulu tuh. Saya kan mainnya di sawah mulu tuh yang dekat Benteng Betawi sama Bang Nawi almarhum. Jadi lahir 54 dibikin 52 ya jadi lah sampai sekarang itu. Jadi begitu akhirnya saya masuk umur 52 lahir. Nah sekarang udah kalau emang 54 kan udah 66 ya. 67. Sama banget Pak Wahidin umur saya 67. Tapi kawan-kawan saya Camat Edi Mulyanto beda 2 tahun udah meninggal. Camat Tangerang Haji Toto Sabianto sekarang di kursi roda, malah di bawah saya setahun. Terus lagi Pak Noto
pegawai kehakiman juga meninggal, banyak lah yang udah meninggal, yang udah lagi sakit juga. Artinya kita harus jaga kesehatan nih. Kesehatan ada 3 yang harus dijaga, yang harus kita laksanakan. Yang satu adalah mohon doa dari Allah, itu mutlak itu. Yang pertama pola makan. Jangan kamu lihat makanan daging apa aja digabres saja, jangan. Kalau mau juga ya ala kadar aja lah. Pola makan. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Kalau udah jam 11 malam ya waktunya istirahat, pulang tidur. Jangan pelayaban aja, jadi kayak kalau itu istirahat, makan. Yang terakhir olahraga. Ya ada. Jadi nggak tahu kalau jam 5 subuh saya lagi habis dari pasar desa, saya kalau lagi beli kue pulang nyeduh susu online, nyeduh kopi, jalan. Lagi Sampai ke Kulon dikit, balik lagi keluar keringat. Kiki saya lewat di rumahnya dia nggak tahu udah bangun tuh pulang jam 5. Jadi olahraga penting kita. Tadi pertama pola makan, istirahat, olahraga itu kalau udah pulang air putih yang hangat sama susu online dah. Yang ketiga adalah mohon doa dari Allah. Kita harus selalu mohon doa supaya diberikan kesehatan. Jangan harap kalau nggak diberikan kesehatan, banyak orang kaya, orang masih muda pada meninggal ya. Jadi itu pola hidup ya, supaya kita selalu sehat. Penting ini sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa sholat loh. Maaf aja. Kemudian saya ngomong begini karena merasa rada tua nih RW Kiki ya, nggak apa-apa ya. Waduh, Yang guru, sesepuh, orang tua. iya, kemudian juga kita harus selalu kalau di dalam ilmu komunikasi, karena sarjana saya ilmu komunikasi, di dada kita itu harus ada, kata orang kampung mah, gua ngomong sendiri, gua tanya sendiri. The inner dynamic communication. Kita jawab sendiri, kita tanya sendiri di hati kita, di dada kita. Gua tadi berbuat ini dosa nggak? Gua tadi berbuat ini salah nggak? Tapi kita jawab lagi, oh gua nggak salah kalau begitu. Ntar kita ngomong lagi sendiri. Maka itu kita harus selalu introspeksi diri. Kalau ngomong juga jangan sembarangan, jangan asal nyeplos aja. Kata orang Betawi mah asal nyeblak aja, jangan. Jadi pikirin, jangan sampai ada orang tersinggung. Hati orang kalau udah tersinggung berat. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita tadi introspeksi diri. Sekarang kita bertanya umur kita udah berapa. Iwan ada 40? 47? Hampir 50-an ya. Iya, itu introspeksi diri. Oh, gua harus merubah sikap. Ini hampir 50. Ibadah kita tingkatkan secara maksimal. Amal kita bagaimana? Beramal tuh nggak harus gede. Oh, Kiki melihat ada tukang minta-minta, ibu-ibu membawa anak. Gua kuatnya cuma ada 3.000 atau kasih. Jangan orang udah nggak dibagi. Lu nyusahin. Itu malah tambah dosa. Kalau nggak membagi, maaf Bu. Begitu. Kalau membagi, alhamdulillah. Ini saya buka. Belum lama saya pulang dari Tangerang, saya naik angkot yang dari Cimone, yang hijau tuh ke Kalideres. Di lampu merah SMP 5 itu kan biasanya ada anak pang. Naik lagi 2 orang, tato mulu sama gitar. Biasalah. Dia nyanyi mana sedang panasnya. Ada ibu-ibu juga. Saya bilang, Dek, ini gua bagi lu 2. Iya Pak, ini gua bagi 10.000 gitu. Ya kalau gua puyeng. Akhirnya dia bilang, terima kasih Pak, iya. Lu nyanyi, gua juga kalau nyanyi gua juga nyanyi, gua bisa ngaji, gua bisa, suara gua lebih bagus men. Lu turun gua. Dia turun tato, mulai kagak marah. Ibu-ibu ada yang pada ketawa. Jadi artinya kalau kita kemampuan kita, oh ada tukang minta-minta, ada di kantong cuma 2.000 ya kasih. Ya Bu ya, yang penting hidup ini adalah keikhlasan, itu yang paling penting. Semua dibungkus dengan keikhlasan. Antum-antum ini hari ini kan karena ikhlas. Kalau nggak ikhlas mana bisa datang ya teh. Ya, ini kan rezeki. Melangkahkan kaki ke tempat silaturahmi.
karena silaturahminya juga untuk kebaikan itu udah rezeki. Umur dikasih panjang rezeki, jadi rezeki bukan berupa duit aja. Kemudian saudara sekalian, hati yang bersih, hati yang soleh, yang selalu dijaga oleh Allah dari rasa iri, dengki, dan kebencian, ini juga rezeki. Punya teman yang soleh-soleh, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, jangan sampai berbuat maksiat atau salah, itu juga rezeki. Jadi rezeki nggak berupa duit aja langsung. Ada hal-hal lain, ya orang mungkin nggak banyak tahu saya ya, angkatan saya udah banyak yang nggak ada sih. Saya tuh SR-nya di Polres, bapaknya Kiki tuh kawan saya, membeda setahun. SMP saya kelas 3, dia kelas 1 SMEP, bapaknya teh SMEP. Saya tamat SMP Negeri 1 Tangerang dari SR Polres ke STM Negeri 1 Budi Utomo, daftar Akabri, udah lolos di Jakarta, di Bandung gagal, daftar Akabri polisi, udah lolos di Polda, di Sukabumi udah pantuhir gagal. Ternyata semuanya ridho orang tua nggak ada. Bapak saya Haji Boim keras banget, dan kenapa segala itu daftar kuliah aja, ntar lu lupa sama sholat lah apa segala macem lah. Lu udah lihat tuh abang lu yang tentara. Ya kita akhirnya diem-diem di Curug tahun 73 udah Kiki udah lahir, udah belum Ada yang lahir 78. Oh ini udah. 73 saya daftar API, dulu API dengar API, Akademi Penerbangan Indonesia Pilot di Curug, satu-satunya di Indonesia, satu-satunya cuma di Curug dulu. Itu dari Bitung kita mau ke lapangan terbang pilot tuh naik jalannya koral gede-gede banget, naik mobil PC yang mobil pernah buat perang zaman Rusia itu sampai ke Curug. Itu dari seluruh Indonesia, tadi Akabri ke seluruh Indonesia, Akol juga. Itu dari seluruh Indonesia ada 5.000 lebih yang daftar penerbang, ada yang minat di Curug, ada macam-macam. Kita orang dari sini daftar. Yang lolos cuma 100 di Curug. Lolos di Curug ternyata bukan lulus Wan. Iya. Ternyata itu baru saringan. Saya lagi main yang sekarang ilmu itu kan ada punaka, saya lagi mengerek badan, angkat besi. Bapak saya kan, iya Pak, sini lu daftar apa lagi? Nih Wan Buloh nih, dulu tukang pos namanya Wan Buloh, orang Palembang, pakai sepeda, di batangannya ada pempek gede, itu surat dulu tuh. Ini Wan Buloh coba, ini Jiboin, Yusuf Hamdani ini lulus di Curug dari sekian ribu, 100 orang, cuman harus testing terakhir pantuhirnya di Kemayoran. Dulu kan tahun 73 belum ada Soekarno-Hatta. Itu ternyata mau dipilih jadi pilot Pertamina. Begitu saya ini, jangan ikutin yang begitu, kata bapak saya. Saya ngomong sama abang yang di Tenabang, udah diem-diem lu jangan sampai bapak tahu. Ya soalnya kan kaji izinnya harus ada izin orang tua, saya bilang. Ya udah lu nginep aja, ngumpet-ngumpet, nginep saya ke Tenabang, dianterin sama abang ke Kemayoran. Dia testingnya nggak jauh beda, begitu juga kagak lulus. Iya. Nah begitu ini kuliah aja lo, kuliah gua jual sawah, gua jual, ya orang kampung kan begitu. Ya alhamdulillah lulus, saya lulus. Saya lulus dari UI tahun 80, Wahidin 82, karena Wahidin calon kepala desa di Pinang. Dia nyusun skripsinya terlambat, cuma lain fakultas. Dia ilmu pemerintahan, saya ilmu komunikasi. Ada yang ngerti komunikasi di sini nggak? Rumus komunikasi itu 5W 1H. Nggak tahu juga ya. 5W 1H. Tapi komunikasi secara legal dan secara umum, ya ini begini, komunikasi secara umum itu 3 unsur. Siapa yang lagi ngomong? Ya saya kan. Haji Hamdan itu namanya sumber berita. Haji Hamdan ngomong apa? Tuh. Itu namanya materinya. Apanya materi atau pesannya. Yang dengerin namanya konstituen. Itu jadi namanya sasaran. Itu dalam komunikasi secara
secara umum ada 3 unsur. Tapi kalau komunikasi, ilmu komunikasi rumusnya 5W1H. Ini cuma asal tahu aja ya. 5W1H itu jadi W yang pertama host, siapa? Say what, ngomong apa? 5W1H. Say what, to whom, kepada siapa? Which channel, melalui saluran apa? Radio apa speaker? Oh, Jihandan ngomong oral communication, oral, ini oral komunikasi, jadi langsung. Yang terakhir adalah what respon. Responnya Jihandan ngomong, yang dengerin pada positif nggak responnya. Kalau yang dengerin pada Jihandan tukang bohong, itu namanya nggak positif. Tapi kalau pada positif, haknya how efeknya. Apa efeknya kalau udah begitu? Itu jadi itu rumus komunikasi. Nah, jadi saya karena dari sarjana komunikasi, makanya bisa betul, makanya waktu dijadiin lurah di Belendung nggak ngepas betul. Dari 10 sarjana, kok saya yang terpilih, ada sarjana YN di Subhan, kuat di sana. Waktu zaman Orde Baru kan harus menangin Golkar. Tapi kenapa saya dipilih? Kata Pak Wali, banyaklah segala ketua DPR dan BIM. Soalnya saya waktu itu aktif di AMPI, aktif di KNPI. Yaitu bapak-bapak, adik-adik sekalian, maka itu harapan saya adalah pertemuan ini sebagai silaturahmi, kita memasuki bulan puasa dikit lagi. Kalau ada salah, ada kurang, namanya manusia, pasti namanya manusia itu ada kekurangan, kita saling maaf. Kemudian juga hal lain adalah kita harus nanti nih, saya merenung lagi berapa hari yang lalu, nanti renungan ini akan menjadi renungan Anda sekalian. Pelan-pelan kan mau nggak mau harus pada tua. Akan jadi renungan Anda semua. Salah satunya adalah saya merenung kasih orang tua kepada anak tidak pernah ada batasnya. Sadarilah bahwa bila anak-anak kita sakit, kita lagi di mana saja berada, dikasih tahu, hati jadi iris-iris kalau dengar anak sakit. Maka itu orang tua itu kasih sayangnya kepada anak nggak ada batasnya. Yang kemudian juga rumah orang tua kayak saya ini, rumah saya ya rumah anak-anak saya. Tapi kalau rumah anak, rumah Aris ya bukan rumah saya. Jadi itu udah hukum alam begitu. Jadi itu harus kita sadari. Kemudian juga anaknya kalau udah dewasa kawin, ninggalin Kiti, anak Iwan juga begitu semua. Maka saatnya kita harus untuk memikirkan diri kita sendiri. Kayak saya ini, bagaimanapun juga cepat atau lambat, di sini saya tulis juga bahwa kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian juga bila kita sudah tua, luangkan waktu untuk bertemu kawan-kawan lama, reuni, karena semakin lama semakin kita berkurang karena waktu. Kemudian juga bila kita sudah tua, terimalah penyakit apa saja, karena semua manusia sama, kaya miskin sama, melalui proses yang sama. Dihamilin, dilahirin, jadi bayi, jadi anak-anak, dewasa, kemudian tua, kemudian sakit, dan pada akhirnya meninggal juga. Itu udah hukum alam. Yang paling penting adalah carilah teman yang seperti cermin. Kalau kita gembira, coba kalau kita ketawa di kaca,
di kaca, Kiki lagi ketawa ada. Kalau kita gembira, teman kita ikut gembira. Dan janganlah cari kawan yang kalau kita susah dia malah ninggalin kita. Jadi cari teman yang selalu setia, mau suka dan duka, dan selalu hatinya baik. Kalau kita sudah tua, nikmatilah hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah terletak daripada keikhlasan hati. Yang terakhir adalah mari kita beribadah, mengabdi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, karunia yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua selamat hidup di dunia dan akhirat. Maka itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Saya rasa masalah agama itu mungkin semua ibu udah tahu, cuma saya ingetin aja. Yang kemudian masalah polis, mungkin tadi siapa Dede nanya nih, Dede kenapa Pecun pindah ke Kebun Besar? Ini polis, namanya polisnya ini polis aslinya dari Ampera sampai paling beki, kita bahasa polis itu paling beki itu Albarka pom bensin, itu namanya polis. Tahun 50 begitu habis merdeka, bukan 50, 48 terpilihlah yang namanya Lurah Arifin, kepala desa Pak Arifin. Itu tidak pemilihan, aklamasi para tokoh, karena dia pertama dia ya kalau dilihat penampilan keren lah, terus juga rada kaya, rumahnya digagak semua, terus lagi juga orangnya tukang gaul lah. Udahlah bahasa polis malu aja Pin, jadi kepala desa. Pilihlah Lurah Arifin, kepala desa polis. Karena dia jadi kepala desa polis, tapi tinggalnya di Gagak, yang sekarangnya namanya Alas Tua. Akhirnya digabung lagi jadi polis Gagak. Kantor kelurahannya juga di Gagak, masih pakai bilik. Tahun 52, waktu itu sedang berkecamuknya Mati Tenggarong, Lurah Arifin diserahin kepada Haji Satiri. Haji Satiri itu abangnya Haji Swada, anak Haji Mirun. Saya juga adiknya, karena Haji Mirun nama ibu emaknya saya, adiknya paling bontot. Diserahin kepada Haji Satiri jadi kepala desa tahun 52. Sampai kalau ada garong ditangkap di Gebugennya tuh yang sekarang rumahnya Haji Mutar itu dulu ada Bipak namanya di situ. Akhirnya Haji Satiri waktu berlalu terus. Nah di tahun, tunggu dulu, di tahun 48, 49, karena orang Cina banyak jadi pengkhianat bangsa, dia lihat Belanda masih kuat di Indonesia, dia suka lapor-lapor, oh di polis ini nih biang-keroknya yang benci sama Belanda. Kita dari Belanda, dia laporin begitu. Di sini dia pura-pura baik. Di apa namanya? Jalur rel kereta ada Cina lagi bawa tas, orang polis kan udah pada siap siaga aja, wah ini jangan-jangan mata-mata Belanda. Dicegat-cegat, yang satu lolos tadi yang saya bilang ke Bir Bintang, nggak kena ke kampung apa namanya Pulau ya, yang satu lari ke Kulon, kena lah deket Al-Wiam, Al-Karim, ditangkap dibawa sama masyarakat tahun 48, 49 kalau nggak salah. Saya cuma nggak ngalamin, cuma dengar. Dibawa ke Cina, dibawa ke rumah Bang Pecun. Pecun itu rumahnya sekarang bengkelnya tadi bengkel siapa Long? Sampai ada orang-orang tokoh termasuk bapak saya, Cun sama Pecun, jangan dibunuh lah, udah dia sunatin aja biar dia masuk Islam. Pecun udah geram, udah nggak tahan. Di sini kan dia gorok. Orang pada jerit melihat itu sambil dikuburnya di situ, dikubur begitu aja udah itu Pecun ya, masih bagus waktu itu namanya. Udah akhirnya polis Gagak tadi dari Satiri di posisi tahun 66 awal habis G30 S dia serahin kepada Jikurnain. Tahu Jikurnain? Bapaknya hidup Jampang. Serahin Majikunain, tapi belum lurah penuh, masih PLT lah istilahnya. 67 pemilihan, Majikunain menang. 67
67 sampai 73. Ya 6 tahun lah, 5 tahun lebih. Karena Jikurnain juga jadi lurah banyak kekurangannya, ya namanya manusia. Ya kawin lagi lah. Ya macam-macam lah, nggak usah kita sebut. Akhirnya dia karena somasi masyarakat, kena resolusi turun kosong tuh 73 ya kosong PLT-nya waktu itu dari kecamatan 74 pemilihan Haji Fauzi menang 74 bulan Mei itu Haji Fauzi dia menang. Ya udah itu akhirnya Haji Fauzi jadi lurah Poris. Waktu Haji Fauzi jadi lurah, Poris itu sangat luas, dari pabrik kaleng masih Poris, terus ngidul tuh sampai ke Gaga yang tadi lurah Ripin masih Poris, mentok jadi Blok Sembolo Pasar Nyamuk Mulon ngambil lagi ke selatan ke bloknya si apa? Hakim no Haji Husein engkong itu ya? Iya, Haji Husein terus ngambil Mulon rada ngidul masuk ke Jipalil, itu masih Poris, RW Wawan segala Poris masih luas. Nah kemari perjalanan terus dipecah-pecah, ada Poris Gaga Baru, ada Poris Jaya, ada Poris Indah, ada Poris apalagi ya banyak lah. Poris Pelawat. Kalau Poris Pelawat dari dulu tidak masuk yang namanya Poris Gaga. Dia mah cuman Poris Pelawat aja yang dikenal, yang dikenal banyak tukang telurnya ya Poris Gaga. Lagi tukang telurnya masih uas saya mulu, nggak siapa-siapa wajiliin uas saya. Bininya Haji Merina emponya nyak saya, Wagunang abangnya nyak saya. Emang orang jago-jago di Poris. Ya ilmu telur itu kan juga dari Al-Quran semua, cuma pada salah jalanin aja. Ceritanya tahu nggak waktu wajiliin lagi ngobrol, habis ada kereta subuh, saya masih anak-anak, kita temen ngobrol-ngobrol kereta ki. Soalnya tuh tukang kacangnya pada ngubrak, kita mungutin rame-rame. Jadi begitu udah kongko dia banyak. Ini ada cucunya Cihamim nggak? Cihamim sini nggak ada ya. Lewat Cihamim, dia rupanya nggak ngeliat, orang bahasanya remeng-remeng habis subuh. Kereta baru balik dari Tangerang. Ada wajiliin dia nggak negor sekali, orang-orang pada negor. Sini loh. Saya tahu itu sekitar tahun 65 lah, 65. Udah senang mundur dulu. Dia garis tanah lewat sini, rangkaian langsung buka. Jihamim yang lucu, iya. Jihamim bapaknya Hamzah. Dia mah lucu orangnya. Ojel ya. Hamim sini ya. Iya. Artinya itu Masjid Al-Wusta kalau belum wajiliin Idul Fitri kayak Idul Adha kayak hari Jumat itu pada nengok Kiai Haji Arsan, Kiai Haji Awi wajiliin udah datang belum, tungguin dulu. Namanya ditungguin sampai itu, coba ditungguin ada yang jujur ke rumahnya wajib udah mulai Idul Adha atau Idul Fitri baru dia jalan. Ya artinya selain orang takut juga emang punya karisma dia. Wajiliin namanya Solihin, dia orang Ketapang aslinya, kawin kemari sama Haji Merina, kakaknya nyak saya, adiknya Haji Mirun. Tuh itu riwayat Poris Gaga. Terus bapaknya Basuni, saudara ente, dedek, namanya Bang Muhammad, dipanggilnya Muhammad Dabi, dagang ayam di Gerendeng. Orang Poris banyak kan dagang ayam di pasar Gerendeng. Sekarang dekat rumah Pak Wali itu bapaknya yang rumah sakit Sari Asih Gerendeng. Begitu dari jembatan Gerendeng lewat jembatan ngidul dikit doang. Pada dagang ayam lah. Ayam di Gerendeng. Itu Muhammad tadi. Ah ini biar tahu ya. Begitu hebat Poris dulu. Ada tukang telur masih uak saya, saudara kita juga. Tapi ada juga yang ilmu kebatinan yang hebat. Namanya Haji Manap. Haji Manap itu adanya di bawah Jimirun sekali. Jimirun, Jimanap, Bunang, baru ke bawah Awi, baru yang perempuan-perempuan. Nah Haji Manap punya anak, Haji Tolib, Bang Amin. Haji Tolib tahu bapaknya Mugin Leong.
Ya, terus lagi bini mudanya Haji Merina, bini mudanya punya anak Haji Sadia di Gerendeng. Haji Sadia ntar saya cerita nangis-nangis mau saya di Pasar Anyar. Yang kedua Haji Mudina, bapaknya si Agus Gunang. Si Agus namanya setelah Gunang itu, si Agus, si Dayat, almarhum. Iya, jadi cerita tadi belum terus ya. Belum Muhammad Habib lagi nawarin ayam biasa sama orang Cina. Terus ada orang sepatan, ini aja, cik segala macam. Akhirnya orang Cina tetap belinya yang Muhammad Habib ayamnya. Orang sepatan tersinggung. Akhirnya memukul Muhammad Habib silat jago loh. Anak buah Kasim itu kan di Polres jagoannya itu kalau soal silat ya. Kong Kasim. Akhirnya tuh orang sepatan 1 lawan 1 kalah. Muhammad Habib kan jago. Tapi kira-kira dapat 3 jam datanglah 10 orang dikeroyok dia. Ya kena pukul juga ya, namanya orang sejago-jagonya banyakin mah berat. Ngadu lah dia pulang ke abangnya Haji Mirun, Kiai. Mat, apa lo itu? Pipi lo bengkak. Iya Bang Haji. Kan Muhammad ngadu Haji Mirun kan, bininya Muhammad itu Haji Apun adanya Haji Mirun. Anaknya Haji Mirun. Haji Apun. Haji Apun tuh anak Mertua, Haji ngadu ke Mirun. mertua. Ngadu ke mertua berarti. Hah? Ngadu berarti. Bang Muhammad ke Haji Mirun. Mertua. Bapak ya. Ngapa Mat? Saya dikeroyok. Masalahnya pasalnya apa? Kata orang Polres biasanya pasalnya. Pasalnya apa? Ya ayam saya dibeli Cina tuh orang sepatan tersinggung. Nggak ada, lu nggak salah ya kagak lah kita kan dagang Bapak Haji. Udah lah, ya udah. Haji mana? Panggil. Haji mana? Si Haji Boin, bapak saya Haji Boin. Di mana? Gunang. Bang Muhammad tadi bapaknya Haji Basune emang dia yang masalahnya. Terus lagi siapa lagi yang ikut waktu itu? Ada hampir 10 orang Polres. Ya saya tahunya dari bapak saya cerita. Kata Haji Mirun, lu Gunang jangan ikut lu rada gampang marah. Gunang nggak boleh ikut. Ini dipimpin Haji Mana. Bapak saya juga ada. Brohim Jangkung juga ikut. Anak Kasim. Dia jagoan juga emang silatnya. Berangkatlah ke sana ke Gerendeng. Karena udah janji orang sepatan mau ngajak perang. Ditunggu di Pasar Gerendeng. Kata gimana, Mat, bahasa kita boleh saja ya. Mat, mana lu orang sepatan? Katanya nantangin. Ini udah jam 11 siang. Iya, Bang Haji, apa? Haji mana beli apa ya? Haji mana berarti cing. Iya, Cing Haji. Orang dia janji mau kemarin nggak lama 5 delman. Serba hitam semua. TikTok. 1 delman 5 orang loh. Kali 5 orang. Dari Polres cuma 10 orang. Termasuk bapak saya. Kata Haji mana? Muhammad, Haji Boin, lu biar pada jago silat, tunggu komando gua, lu Haji Boin, bapak saya diomelin. Soalnya dia udah masuk gua, biasalah. Ditahan gimana? Jangan dulu. Tunggu komando gua. Di sono udah turun udah pada golok serba hitam biasalah namanya jagoan kampung. Gimana? Jangan ada yang ngawal gua ya, nyendiri. Wirid aja. Itu begitu pada turun habis nih basah, hai, berak di celana. Mau berantem bagaimana kalau 25-nya udah pada terberak-berak? Gimana ilmunya begini? Belum berantem udah terberak-berak. Itu terkena, itu rame itu. Sepatu sampai hancur-hancuran. Itu baru ilmu. Makanya gimana marah kalau ngelihat Bang Muhammad Habib sama bapak saya udah turun, kan orang belum golok semua. Gua bilang entar dulu Mat, jiwoin, tenang. Itu gimana? Wiri di pojokan. Kata gimana? Udah mau berantem dah. Orang ada yang lari tuh nyari WC, segala mau pada cebok. Gimana berantem kalau celana udah pada grepetan? Jadi cari tanya. Belum nyabut golok. Belum nyabut. Udah kecepirit, Cing. Itu ceritanya. Terus lagi ada yang mau nanya masalah turis ya, nggak apa-apa, ayo. Ada yang mau nanya Banyak yang lain. Tadi Jidede nanya ngapa Pecun. Saya tadi ya. Kopi Pecun saya tahu di kebun besar bagaimana tuh? Hah? Di kebun besar ceritanya. Iya,
ceritanya begini, Ji Dede punya saudara yang namanya Ji Muhajar ya. Haji Muhajar. Ji Muhajar punya Oh. adik namanya Pojuria cakep. Ya. Pojuria itu termasuk bintang Polri Wih. waktu anak muda. Ya, Juria. Suaminya Juria adalah Bang Pi Gila. Gila. Ya, ya, ya. Gila ngeledekin Juria dulu demen. Iya, Juria sih setengah ya lo air bapaknya dulu yang ada anget ada. Bapak nggak bisa minum dingin. Udah akhirnya begitu PI pulang ada berita, lu kelamaan lu di acara apa? Bini lu digangguin urus dulu, urus mana? Urus komunisan. Udah, ya dia PI nggak juga ngelawan, cuma dia ngadu sama Gunang. Gunang kan jago telur, karena Gunang sama terus dulu saya jadi kayak dari Gunang tadi si bininya digangguin Ngadu sama Gunang. Ngadu sama Gunang. BI ngadu sama Gunang gua Gunang bini saya digangguin dulu sama Unus mana? Unus Nisan. Nah akhirnya karena begitu dulu Unus Nisan akhirnya Unus Nisan terbalik jadi di BI ngadunya bukan ke Gunang, salah. BI ngadunya ke Pecun. Nah, benar. Ngadunya Dia ngadunya ke Pecun. Balik. Dia ngadu ke Pecun nggak pakai pikir panjang lebar. Ini kaitannya terus Pecun tinggal kebun besar nih. Nggak pakai banyak panjang lebar. Haji Yunus digebukin, kesian benar. Saya masih SR waktu itu, kelas 3, kelas 4. Digebukin sama Pecun. Saya nggak lihat langsung, saya juga sampai keluar air mata. Akhirnya Unus habis digebukin, dulu kan hukum nggak kayak sekarang. Sekarang mah kita ngomelin orang aja, Ucok. Saya omelin Ucok, lapor polisi pas saya diomelin jam dan merasa tidak menyenangkan. Dipanggil polisi, paling nggak saya ketangkep 10 hari. Akhirnya Ji Unus sama Nisan ngadulah ke Gunang. Ya, ini yang benar ini, ngadu ke Gunang. Karena mengapa? Gunang sama Ji Nisan itu akrab. Nisan lu kan mandor sama mandor apa ini anak Kasim? Saril. Mandor yang jangkung. Ibrahim. Hah? Ibrahim. Samut bukan? Ibrahim. Enggak, mandor salam abangnya. Motif. Dia kan sama-sama mandor, gak ada mandor pirang Iya. macam. Akhirnya ngadu lah. Emang apa? San si Unus jadi gebukin sama Pecun macam ya udah. Akhirnya si Gunang ngerjain PI. PI itu sampai gila. Kalau Gunangnya nggak mati, PI bisa bayar. Sampai Gunang mati dia kan masih gila aja. PI gila. Nah PI gila, Gunang terkeselan. Pecun juga masih gagal di Polres dulu. Pecun di Polres kemana gede benar, dagang segala ubi, segala beras. Bininya Pecun dimakan juga Pumar Siti di Polres. Akhirnya Mas Siti sakit 3 bulan, baru bayar sebulan, jatuh lagi. Pecun nggak betah, pindahlah ke kebun besar. Di kebun besar dia buka bandar beras, bandar ubi. Soalnya saya kalau habis isya suka diajak Bang Soleh dan kita ini mobil yuk lihat ubi. Nah akhirnya Pecun tinggal di situ di kebun besar. Ternyata Pecun juga sama Kamil yang Cina masuk Islam, tahu Kamil masuk Islam yang Cina yang bengkel motor, bengkel sepeda itu masuk Islamnya di Polres di Al-Wusto sama bapak saya Ji Arsad, Kiai Awik masuk Islam. Namanya siapa tuh jadinya dan namanya jadi Pak Kamil. Udah ribut masalah jalanan yang mau masuk ke Pecun, termasuk Cuit. Dulu di situ ada jual Cina Cuit, tetap Cina dia mah. Nah Cuit segala Kamil itu ya di diteror mulu sama Pecun, takut lah Pecun kuliah tinggi karena apalagi didengar pernah motong orang lah, ditembak nggak mempan loh, kalau sampai meninggal saya pegang pelurunya. Dia meninggalnya di bawah Polres. Dia di sini ada 3 lubang, 2 di sini, kiri 1 sama orang-orang mati hitam ditembaknya. Jadi akhirnya Pecun nggak tahan di Polres, pindah ke kebun besar. Nah di kebun besar Pecun bikin ulah lagi.
Cina yang namanya orang Cina punya mobil pasir bolak-balik, Pecun kesinggung, padahal itu emang jalanan lama. Akhirnya dia marah-marah segala macam. Nah orang Cina ngadulah ke CPR, dia di CPR juga kan ilmu dalam juga banyak kan orang yang pintar. Itulah suatu saat malam Jumat Pecun pulang dari mana lah, dia cerita sama saya, sama Haji Fauji, lurah almarhum masih anak muda, dia demen banget sama Haji Fauji itu, Pecun. Kalau ini kata Abang Soleh, Bang Fauji, Pak Abah nyuruh ke sono dia motong ayam, ayo dah ke sono sama Bang Nawi, saya bilang, gua lagi pulang ada jam 12, gua Haji kayak ditebar sama jala di depan pintu, kayak di jala aja begitu. Udah berlagupan dia, nah sejak itu dia sakit, dibawa ke rumah sakit juga nggak kelihatan penyakitnya, sampai dari gagah udah sampai kecil, dibawalah ke rumah Pak Arna yang sekarang itu posisinya persis di tikungan yang ke Boris Indah, ke rumah Pecun itu. Nah di situ dia kurus kecil, kata Haji Fauji, dan kita nengokin Bang Pecun yuk. Udah kecil banget, sama peluru masih ada. Waktu dia di Perondong mati itu nggak kena ditembak mah kena, tapi nggak kena mati. Jadi itu Pecun pindah ke sini itu deh di dede yang awalnya udah mandor Brohim ya, mandor Brohim, terus lagi mandor Pirang, terus lagi banyak lah mandor-mandor zaman itu. Terus lagi di sini ada mandor Bondeng, banyak. Jadi Poris itu begitu ceritanya. Jadi Poris namanya suatu saat ada orang Poris pada bingung, itu di tahun 18-an lah. Di kampung kita namanya apa ya? Pada begitu. Tahu-tahu ada Belanda lagi lewat pakai bahasa Inggris. This is Poris. Ini adalah kampung masih hutan. Nah bahasa Poris itu akhirnya nyebar ke kampung kita, tapi orang bule bilang Poris itu kampung Poris namanya, menyebarlah jadi Poris. Tadi kan yang disebut Pak, tadinya. Hah? Tadinya belum ada tuh. Iya kan yang disebut kampung itu ini di hutan kita, yang disebut kampung kalau kita di rel nengok sono no, yang kampung Ustadz Kamat itu yang disebut kampung. Di sini hutan, makanya di Blok Ambon tuh yang sekarang apa namanya? Jayan ya, ada Jayan ya. Jayan ngetan dikit tuh ada rawa badak. Ada tempat badak bupak. Badaknya ada, Pak? Iya badak. Ada. Iya, makanya disebut tuh Blok Rawa Badak. Oh, Blok Rawa Badak. Benar-benar hutan gitu. Makanya akhirnya orang pada kata orang bule ini kampung kita namanya Poris. Orang nggak sekolah kan masalah bisnis Poris. Nah, udah nyebar tuh bahasa. Itu lari jadi lari kepada Lurah Ipin dijaga. Jadi begitu. Terus lagi hal lain Baru tahu ya. adalah Pecun siapa aja saudaranya? Pecun. Iya. Saudara-saudara Yang tukang buah tahu nggak Bang Dulok? Udah meninggal. Iya, kong saya kong dulu itu. Rumahnya Pecun tuh Nesila. Iya. Kenal saya. Adiknya Pecun dulu ada lagi Johari yang warung. Iya. Johari tahu. almarhum juga. Itu adiknya. Terus lagi yang perempuan namanya Rohila. Yang kawin sama tentara Pak apa tuh? Yang di Kebun Besar. Yang pintar ya orang batinan juga Pak apa namanya seorang Cirebon. Jadi Pecun itu anak Nesila namanya. Dia dilahirin waktu itu Cina di Gerendeng yang disebut Kali Cisadane lagi ada Pecun. Nah Nesila nonton Pecun lagi hamil-hamil, perutnya mules pulang. Dia namanya nanti pulang di rumah lahir Pecun. Gitu. Jadi riwayatnya itu. Kalau dia tadi ditembak sama kelompok mati itu, Pecun itu kan pernah jadi lurah di Kerawang. Dia di Kerawang di kampungnya namanya sekarang jadi Babakan Poris. Seorang Poris di Rengas Dengklok. Ya Kerawang memang kabupatennya. Di sana kan namanya orang Poris disebutnya Babakan Poris. Jadi Pecun pernah jadi lurah di sana. Begitu pulang kemari, Poris mulai diacak-acak sama kelompok Mat Hitam. Mat Hitam itu garong yang dari Bonjero. Begitu. Tahu juga Pak. Akhirnya Kembali lagi.
karena bahasanya Pecun ini terlalu santer, orang-orang kelompok Mat Item nggak berani masuk ke Poris. Paling banter banget masuk ke Porisnya sampai di bloknya Hidup Gentong, tahu nggak? Iya, gang warung itu. Warung apa warung sih? Warung kan itu rumah Ki Warung. Oh iya, sampai di situ. Mat Item paling jauh sampai di Sipon yang ada masjid itu, rumah Pak Sopwan. Nah akhirnya Pecun berkuar, berani dia masuk Poris, orang-orang Mat Item, gua makan kata Pecun. Mat Item juga ada begini orang-orangnya karena dengar Pecun menggorok Cina itu. Udah, suatu saat Pecun dicari di ada mata-matanya lah, nggak ada di sini nggak ada. Oh Pecun habis tahlil loh di rumah emaknya Nesilah yang sekarang Haji Jamal SD Impres tahu? Nesilah di situ rumahnya rumah Om Dulu juga di situ. zaman dulu rumah Jarok zaman dulu. Om Jamat. Begitu udah jam 12 malam setengah 1 sepi, Pecun lagi kongko mamanya mau pulang juga, dia mau pulang ke Poris. Tadinya kan dari sono daripada habis tahlil, tahu-tahu digedor di depan, digedor di belakang. Minggu itu saya ngalamin, cuman kata orang Poris melayap-layap lah. Tahun 55 kali. Udah begitu digedor depan, Pecun lihat, buset banyak amat ini senjata semua lagi. Si Pecun lewat ke belakang, di belakang cuma ada 2 senjata juga. Begitu di belakang ada 2, dia buka pintu, kan dulu mah pakai serolokan ya, bambu. Serolok, dia hajar, jadi dua-duanya jatuh. Tuh, garong orang-orang Mat Item, dia lari belakang. Sampai dia ke sini, ke Kisaih, tahu Kisaih Blok Saih? Iya. Tahu. Di situ dia dari Blok Saih, diberondong terus, nyamber pohon apa itu, pohon petek Cina, sampai kecabut pohon peteknya. Dia lari, kebetulan padi sedang berkembang, jadi kan rada tinggi. Dia sambil kena di sini, baru ngerasain sakit terus dia nyelundup. Larilah pulang, dia masuklah ke Almuin tuh belakang Mama Oncin. Mama Oncin itu orang pinter juga. Udah kata Mama Oncin, iya dia bilang Oncin. Udah sama bininya tuh yang Mimah, ada ayam hitam serba hitam nggak ada loh. Dia bilang ayam tanggung. Diambil tuh ayam hitam lagi tidur jam ya setengah 2-an, diambil dirobek, dibeset tuh ayam, templok sini, sampai meninggal tuh Pecun, nggak dicabut pelurunya. Akhirnya Masih ada, Pak? iya dibuat di sini sampai pagi di rumah Ma Oncin. Nah itu garong-garong begitu melihat Pecun lari kemari dari sawah udah nggak berani lagi ngubar. Udah itu ceritanya dia ditembakin. Jadi akhirnya sampai kemarin waktu dia meninggal juga masih ada ini pelurunya. Pecun pernah jadi lurah di Rengas Dengkol, kecamatannya, kampungnya Kampung Babakan Poris. Di sana ada namanya Watahid, keturunan Poris. Pernah juga habis Pecun dia jadi lurah. Keturunannya sekarang pernah yang jadi lurah juga, termasuk Kiki kenal nggak yang namanya? Punya anak nggak di sana deh? Iya, di sana ada namanya Kampung Babakan Poris, turunan Poris mulu. Punya anak nggak dari sana? Iya, siapa? Pecun. Pecun. Kayaknya ada. Siapa namanya itu cewek? Ada anaknya lu. Bapak pernah ke sono ke Babakan Poris. Bapak belum jadi lurah. Sama Bang Nawi, Pak Karya, siapa lagi ya 5 orang. Masuk ke Babakan Poris. Ya ketemu, pada kenal semua keturunan Poris segala macam, baik. Tahun berapa itu Bapak? 80 kali ya. Jadi begitu cerita sekelumit Poris. Terus lagi kalau Mat Item biangnya sampainya cuma di Sipon aja. Yang ada masjid tuh yang sekarang jadi pasar jalanan, itu di situ. Kan di situ juga Haji Imin ditembak di situ sama orang Mat Item. Habis sholat Johor di Imin. Begitu habis pada sholat Johor ngobrol segala macam, ngomong begini. Mat Item anak muanya jahat banget ya. Kurang garong melulu, nembak orang melulu. Nggak tahu yang ikut sholat ada 3 orang Mat Item. Langsung begitu. Pak Haji sini ngomong apa tadi? Habis saja ditembak. Belum kan hukum nggak kayak sekarang. Nah akhirnya anaknya
anaknya Ji Imin sakit hati masuk polisi, itulah Ji Abbas yang jadi polisi di Tangerang itu. Haji Abbas itu punya anak ya, termasuk si Jamal, kawan saya main dari anak-anak, banyak lah. Jadi begitu ceritanya masalah Polres. Saya punya encing namanya Ji Basar di Gondrong, adik bapak saya. Dia kagak berani ke Polres dari zaman itu, karena kalau dia dari Gondrong ke Polres dianggap ngelaporin jadi mata-mata. Dari Polres pun kita agak putus, bapak saya sama adik-adiknya di Gondrong, di Kembangan ada tuh, di Kampung Gunung Ajinap adiknya juga. Jadi agak putus kekeluargaan. Setelah Mati Hitam udah nggak ada, bubar, kelompoknya baru nyambung lagi. Dulu Mati Hitam bayangannya aja keinjek, gebukin, langsung digebukin. Misalnya jam 12 yang bayangan orang kelihatan nih. Nah, ada orang yang nggak kenal dia main injek bayangannya, digebukin habis. Begitu, ada begitu Mati Hitam. Cuma ada Mati Hitam ada bagusnya, boleh nggarong juga dibagiin orang susah. Model hitung juga. Cuma kan mau rumus apa juga kalau boleh nggarong tetap aja dianggap garong gitu. Nah itu sampai di situ sementara Polres sama Pecon ada yang mau ditanya. Mengaji Dede nih. Ya. Ya jadi selain cerita dari Muhammad Hitam dan Mak Pecon, saya mau nanya, Polres ini kan silsilah keluarga banyak, dari garis ke Picabol, dari garis tadi nih mana Kitab Jambul ya, Kitab Jambul dan yang lain kira. Pokoknya kata Loyar dari blok sini sama ke Polres perang kata Loyar. Si Jagur ingat, wah Cing Haji ini kaitannya di Syukur nih, kayak ente juga. Waduh, Cing Haji Syukur bekas anak buah bapak gue yang paling terbaik, gue dicari. Udah, ayo dibawa Jagur ke Bang Loyar. Assalamualaikum, ya. Ayo Syukur, lu ngomong apa lu mau ngajak perang sama orang Polres segala macam? Lu juga kan orang Polres. Ini si Jagur ponakan gua, kata Ji Syukur. Lu jangan macam-macam lu. Ya begini, dia bilang Pak Syukur, masalahnya dia akhirnya jadi ngalah. Itu kayak bener kan? Si Jagur sampai sekarang kalau ketemu saya, waduh saya kalau nggak ada Cing Haji Syukur udah dikeroyok sama keluarga Bang Loyar. Itu jadi ceritanya begitu. Ya artinya disyukur juga biar dia nggak sampai jadi lurah, punya karisma juga cowok. Oh iya. Terus apa lagi yang terakhir? Si Pausan kemana? Ada tadi. Depan. Pak, Masuk sini. Mengaji Dede mau nanya. Oh iya. lagi. Apa? Jadi apa? Tanyakan. Kan ini mah tentang sejarah silsilah kalau saya mah. Iya. Ya. Jadi kan tadi ada garis Picabol, terus garis apa? Kitab Jambul, Kumpi Sanen. Ya. Itu kan memang semua kan uyut-uyutnya mereka dari Cirebon. Iya. Tapi kira-kira siapa yang dulu nebak kemari dari garisnya siapa? Hah? Yang nebak ke Polres pertama dulu Nebak dari kemari. garis siapa kira-kira? Dari Nebak garis kemari. Iya. Kalau saya secara detail tahu juga enggak, cuma tahu-taunya Kumpi Cabol, Kumpi Sanen, tadi satu lagi siapa? Kitab Jambul bukan dari Cirebon. Bukan ya? Bukan, dia mah dari Parung Koret tahu. Parung Koret ya? Ciledug Pahar. Ciledug. Ya, jadi Kitab Jambul sama Kumpi Sanen itu dari Cirebon. Nebak, itu tadi bilang nebak. Nebak. Ada yang ngerti nggak nebak? Datang. Nyampe. Nebak. Buset layangan gua kalau kegedoran nebak no. Di pulau. Jadi dia datang kemari itu ya sekitar tahun 17-an lebih lah. 17-an lebih ya. 1917 Pak. Iya, kereta di Bang itu tahun 18. 17-an lebih. 1700. Ya, 1700-an. Jadi saya juga nggak terlalu tahu jauh Dede. Dan meletusnya Gunung Karangkatal itu meletus tahun 1883. Ya, 1883. Bulan apa itu? 12 Mei, Pak. Rel kereta dibikin. Nah itu di sekitar habis meletus G3. Habis meletus Krakatau, rel kereta dibikin. Engkong 5 yang namanya Engkong Tilin, rumahnya engkongnya Ani.
itu dia ngikut. Iya. Setengah dipaksa sama Belanda bikin rel. Iya. Ya, yang setengah Rodi, rodi lah. Rodi, kerja Rodi. Walaupun kerja rodi kan ada manfaatnya buat kita juga. Iya. Saudara jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. Jadi begitu. Jadi pastinya Nggak ini. kayaknya bisa juga duluan Pungki Cabol, bisa juga bebarengan. Kan mereka pada dari Cirebon. Di Sanen lagi. Mm-mm. Iya, berbagi. Kalau garis buyut saya, Haji Mini bin Sailin bin Makim itu dia garisnya kemana, Bang? Haji Mini bin Sailin. saya mau nanya ente, sebab saya kalau jam 3 pagi tahajud ngirimin Jimini Muhammad Abi sama Haji Hidup tuh Sailin. saya nggak tahu bin Nggak tahu ya. orang aja udah. Sailin bin Makim. Sailin Sailin. Sailin iya. Bin Maki. bin Makim. Nah Sailin itu orang mana? Nah, saya mau nanya nih sama Nah, Pak Haji. justru saya nggak tahu. Oh, Kalau iya. ente ya. Putus Kalau ente, berarti. kalau nya ente saya tahu anak. Tahu itu mah. Pas Bari. Iya. Nya ente Haji Mukri, Haji Muhajar, Haji Ahmad tuh anak Pas Bari. Hanya Juria, Julia Bontot, Abdul Khair Bontot. Bonta Abdul Khair ya. Abdul Khair main sama Iya. saya dari mudanya. Nah main motor, sama Basuni segala. Jadi ngkong ente itu Opas Bari. Kalau sekarang Opas Bari, Opas itu Opas ya. Opas ya, jabatan di kecamatan kepala Satpol PP. Gitu. Opas. Saya tadi juga cutak, kalau sekarang Wedana. Pidana ya. Kan dia istrinya Opas itu kan Pumpitena. Iya betul. Kalau Pumpitena kan di Anak Disarim. Anak Disarim ya. Disarim. Pumpitena adenya Haji. Pumpitena itu adenya Haji. Bininya Disarim aja Pak. Nyanyi di dulu nih. Nyerok. Bukan, aduh. Sailin mana? Kan Sailin ada dua. Hah? Sailin ada dua. Sailin bapaknya Julugane di Mursidi di Soleh. Kereta. Iya. Karim. Bapaknya Sailin Karim. Bukan, bininya di Sailin tuh. Oh, bininya nggak ada ya. Haji Noen. Yang tuh Haji Noen. Haji Noen itu anak di Sarim. Noen pintu air. Bukan, kereta. Kereta ya. Haji Sailin yang anaknya di Tangerang di Hamam. Iya. Hajit yang pada dagang pakaian. Ah, Ya, punya duit di Pasar Anyar. Keluarga Haji Mirun kebanyakan dari agama. Keluarga bapak saya Haji Boin, anak-anaknya kebanyakan di pemerintahan gitu. Jadi kita bisa baca, oh blok sini tokohnya dulu ini, keluarga ini. Ya sampai nurunin ke bawah juga begitu. Iya, Jadi sama ini, ya. Iya. Makin lumayan. Nah, karena selepas wafatnya Bapak kan saya umur 2 tahun, Mbak. Ya. Umur 2 tahun nih masih Ya. orok ya. Jadi nggak ada yang nuntun. Ya, Apa? nggak ada yang nuntun. Nggak ada yang nuntun. Nuntun. Ya. Jadi nggak tahu nih silsilah di atasnya kan. Nggak ada Ya. yang bimbing. Nggak ada yang bimbing. Mengkomente Haji Muhammad Engkong saya Haji Muhammad bin Haji Sapin. disapin. Haji Sapin. Ya. Kalau Itu ente udah tahu nanya. enggak, bukan Mbak. Jadi gini, ini Haji Sapin ini turunan kan biar saya tahu nih. Ya. Ini katanya orang Poris nih, Ya. Siki ya. Tapi kalau saya nggak tahu turunan Pungkinya orang mana kan saya nggak tahu, Iya. bingung Orang gitu ya. Cirebon. Kali Baba, nih Haji Sapin ini turunan anak siapa, Pungki siapa? Haji Sapin itu asli Poris. Cuman kita juga nggak tahu anak siapa. Haji Sapin itu punya anak nih, saya buka. Mbak Engkong ente Haji Muhammad, Muhammad. Haji Jupri, Haji Ebot. Haji Ebot, Malah nggak tahu Haji kenal Ebot? saya. Di Gang SD. Iya, Mak-maknya di Jaab. iya. Haji Ebot, Haji Jupri, Haji Muhammad, Engkong ente. Terus Haji Jer, no di Ceper, kawin ke Ceper. Di Ceper Haji Jer itu perempuan, anaknya pada jadi semua. Nah, Haji Jer, di Ceper, terus bontotnya Haji Asia. Istrinya bapak saya, istri muda. Ibunya Haji Kurnain. Kalau Haji Asia bontot anak Haji Sapin, kalau emaknya saya bontot anak Pumpisanen, diambil sama bapak saya, dua-duanya bontot.
Sementara Kiai Haji Mirun punya bini namanya Haji Itik, empunya Haji Asia. Haji Itik itu bini Haji Mirun, anaknya Haji Sapin juga. Itu termasuk tokoh agama itu Haji Sapin. Lalu banyak Mbak ya. Iya. Maksudnya saya nih, makanya saya kan begini, ketika saya ziarah Mbak, nih kalau tiap ini kan ini apa namanya ini Bapak, ini Niki engkong lo, babanya Bapak nih ya, Haji Muhammad. Saya lihat di nisannya gitu ya, Haji Muhammad bin Haji Sapin ya. Saya kan bingung nih siapa yang ngejelasin. Nah inilah baru, oh jadi Sekarang saya mau keluarganya tanya, banyak. Haji Sapin kuburnya di mana? Itu saya kagak tahu Pak. Ya makanya. Iya. Saya nggak tahu, kalau Iya. Jawi segala anak-anaknya tahu saya. Ya sampai sekarang. Haji Muhammad Heeh. karena saking banyak anaknya, Iya. banyak anaknya Haji yang meninggal di Saidi, banyaklah anak Haji Muhammad. Sampai Bapak ente itu Hamdan Jubir namanya Bapak ente, diambil Bang Nur Hasan Jedan, Bang Nur Hasan, Haji Nur Hasan dari Merah. Bapak ente tuh Hamdan dijadiin anak tuh Hamdan. Hamdan diambil sama yang bininya siapa? Lagi cewek. Diambil juga Nur Hasan. Oh ini Siapa? Endal Dawiyah, Iya, itu. anak cucu apa anaknya Haji Nasir. Iya, Bos betul. Indah. Adenya si Yahya. Iya. Jadi makanya Bapak ente itu setelahnya anak Nur Hasan, Haji Nur Hasan. Itu. Soalnya di Muhammad terlalu banyak anak. Dulu mah Bang Nur Hasan nggak punya anak sekali. Iya. Diambil lah itu Bapak ente sama adenya si Yahya, Bang Haji Nasir. Gitu ceritanya. Hamdan. Makanya Pak, sejarah orang tua utuh saya, nggak ada yang ngasih tahu. Sampai saya nanya Nyai aja nih, istrinya Haji Muhammad ya, Nyai sampai nggak tahu saya kuburannya di mana. Saya nanya ya nggak ada yang tahu juga, bingung kayak. Makanya saya bilang aduh. Udah ini kali Iya, ini iya. apa? Iya, karena zaman dulu kadang-kadang orang kuburan itu dianggap sudah dikuburin udah Oh aja gitu. Ada yang bilang di masjid kuburan keluarga lu mah bisa kuburan itu lu di belakang di Austra. masjid itu di Alus Iya, emang para tokoh banyak kan di situ. Iya iya. Oke, Bapak ente itu dari Merah ya, dipiara sama Bang Nur Hasan. Iya. Itu makanya sampai tinggal di situ. Yang sekarang itu tanahnya Bang Nur Hasan itu banyak. Iya. Yang dulu sawah itu juga pernah sawah. Saya masih SD pemancing dulu ini buat ikan mulu. Yang di rumah tempatin situ Iya, rumahnya. itu apa namanya? Di tanah Keren Bapak Ampera itu. sawah dalam itu. Iya, oh situ Pak. Oh iya, saya kalau Nanti dekat buah. hari Minggu mancing di situ sama Bang Nawi, Bang Said baru begini juga ikan ganjil banyak Banyak ya. Iya. Dulu. Kemudian kita lari kemana nih, Cidede? Iya siap. Mau ngomong kemana lagi nih? Terserah. Hanya pemilihan dia kan. Itu kan terus apa? Oh iya lagi. Akhirnya dari Jipoji tidak ada pemilihan lagi karena motif sudah menjadi kota Madia. Nah di tahun 93 awal motif jadi Kodia, Bapak 92 udah pindah dari tempatnya di pusat penerangan karena Pak Menterinya udah bukan ahli Mustafa lagi kan Bapak Haji dan Pak ahli Mustafa nggak tahu di samping foto-fotonya Kementerian Makan. Nah jadi pindah kemari, jadi kota Madia lagi Toki dicari DPR. Polis kosong, sabar. Kalau dibilang kabar Tulis ya naik. Iya justru jadi nggak pakai pemilihan lagi lah kalau udah kota Madia gitu. Sabar ya karena dia darahnya ada. Masa Kalimantan Utara sama Brunei Darussalam sama Singapura yang merebut. Lu ingat kan yang ada sebut ganya Malaysia? Nggak boleh. Kalau Irian Barat, kenapa kita rebut habis-habisan? Karena di dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tahun 62 akhir itu Belanda sudah menyerahkan bahwa Irian Barat adalah milik bekas jajahan saya, kata Belanda, milik NKRI. Makanya habis-habisan Bung Karno juga rebut Irian Barat. Irian Barat dia rebut berhasil. Dia mau melalui Kalimantan Utara. Itu jajahan Inggris. Jajahan Inggris termasuk Singapura
akhirnya kita banyak korban, mau sama-sama Melayu peperangan. Ada Malik dari Al-Murtoko, dari Pak apa lagi satu lagi. Jadi rapat, lebih baik kita istilah adalah dirilah ASEAN. Dengan berdirinya ASEAN, konferensi antara Melayu, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, semuanya jadi ASEAN, akhirnya jadi makin akrab. Itu. Masuknya dibubarin, partai masuknya. Bung Karno juga kan rada melenceng ke cewek, nggak ngajak-ngajak saya gitu. Orang hebat, cuma ya di akhir-akhirnya banyak cengeng. Saudara nggak tahu masalah ini. Masalah ya. Dia banyak Korbannya. yang nggak beres itu pimpinannya. Pimpinannya. Yang anggota semuanya nggak ada yang salah. Aidit itu kelas mengenai Aidit dia siapa itu Pak? Aidit itu orang Belitung. Lagi anak muda main di masjid dulu, rajin sholat, Qurannya hafal. Dalam keadaan dia pemuda umur 19, ada Omeo yang kalau pengen maju mah masuk ke Jawa. Artinya Jawa itu Jakarta, Surabaya, Jogja. Dia masuk ke Jakarta, ketemunya sama orang benar. Ketemunya anak-anak menteng itu dong. Iya, ada 31. Menteng 31 itu anak-anak keras semua itu. Kami, Ya, ada Saleh. ya. Cuma begitu pulang dikasih tanda ini kan biasa. Mas, pegang tuh. Baca-bacaan. Piagam tanda kehormatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Ya, 30 tahun kepada nama Dr. Andes Yusuf Hamdani diangkat pangkat pembina intinya kawan jangan berhenti cinta yang ditanda di dada. Begitu saya pensiun nggak punya duit saya bawa ke saya bawa ke Haji Muhyiddin itu. Tahu rupanya Kuningan cuma sampai malu saya ini yang buat di sini. Mas Mana ya Riz? Ada yang ada juga. Tahu kata si Elan, ya kira-kira enggak. Ini mah Kuningan dikasih air orang. Iya. Itu dari skala itu. Ya begitulah nggak apa-apa. Jadi kalau mau tinggal dia doang. Cuma orangnya jarang ngomong, tapi kalau kita mulai ngomong banyak. Harapan Pak, harapan orang Polri sebenarnya. Udah nggak ada dari mana coba Ya saya. mudah-mudahan mah, ya saya berharap ada bukti lah. Saya riset dalam bahasa Inggris cewek berat. Kalau dari kota Tangerang nggak bisa Pak. Pindahin dari ke di pondok, ya pengen ngerti nama. Saya apa yang pikir Pak? Saya ngomong bukan nggak ada masalah. Kita intinya silaturahmi. Kalau saya diundang hari saya ada, kita cuma ngopi sama makan doang pada diem aja kan menjaga. Kan kata orang tua dulu mah, saya pernah teman-teman dulu ada pasar jembatan kan titik. Banggaan anak polis kalau beli jangsi di pasar jembatan. Saya ditinggal sama Bang Salim itu rombongannya, Bang Nawi, Salim, Akan, banyak tinggalan. Katanya, saya ngapa dan lu nangis? Saya ditinggal membeli gansing, nggak punya duit. Katanya, saya ngomong dari tadi, kan ngomong penting. Ngomong itu penting. Ngomong itu teman cewek. Satu suasana keceriaan yang memang sudah lama kita impikan dan kita akhirnya kita bisa terwujud. Selamat tadi lalu sebelum kita nanti lagi nanti kita foto bareng. Ya, kita foto bareng di sini.
Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali saya mau terima kasih pada teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian di masyarakat. Saya persingkat saja sebelum kita berdoa, mari sama kita kirimkan Fatihah terus kepada keluarga kita, orang-orang tua kita, kita yang telah kita dan wali juga kepada keluarga kita semuanya, anak famili kita yang di agar Allah senantiasa selalu berikan keimanan, keislaman, ketakwaan, ampunan dan keberkahan di sini waktu Rahasihinya kulikulina solihah wa ilah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami ahli kubur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Maulana, ya Mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alamin. Hamdan syakirin, hamdan nahmid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad biha min jamil aqwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat min sayyiat wa tarfa'una biha inda fi Allah ya Allah ya Allah darajat wa tuballighna biha ayatin min khairat wa ba'dal mamat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa najatan minan nari wal afifa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zikrana wa du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tenang aja dulu.